Ya, assalamualaikum semuanya. Kenalin, kita dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Raihan Saputra dan rekan-rekan saya. Hai, Nazwa Amelia. Saya Rani Ilham. Ya, hari ini jadi kita mau nyelesain tugas. Kita bakalan mewawancarain orang-orang yang ada di sekitar Monas tentang Ekonomi Islam. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Bapak tahu gak sih sebelumnya ekonomi syariah itu apa? Agama Islam. Yang abang ketahuin tentang bank syariah tuh apa aja gitu? Mungkin dari kebijakannya, aturannya gitu. Bank Dari syariah. kebijakannya sih dia nggak begitu ketat sih gitu. Mungkin tentang tidak bagi hasil gitu-gitu. Ya nggak. Aduh. Oke deh. Kalau untuk praktik bunga bank itu baik atau enggak sih menurut abang sendiri? Praktik bunganya itu berapa persen dulu? Nah, misalkan kalau misalnya kita minjem itu kan pasti ada bunga. Yeah. Kalau sementara di syariah itu kan nggak ada bunga. Yeah. Jadi menurut abang tuh baiknya kita harus pakai kena bunga atau bagi hasil sistem. Nggak ada Nggak dengan bunga ya. Oke deh. Itu aja mungkin. Baik. Bagaimana sih zakat, infak, sedekah, dan wakaf bisa berkontribusi dalam pembangunan di masyarakat? Gimana? Oh, saya. Ya. Oke, kalau dari saya sebenarnya zakat itu adalah sesuatu yang memang bisa meringankan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu. Contohnya saja ketika zaman Umar bin Abdul Aziz ya, beliau itu adalah salah satu khalifah yang memang sangat mengedepankan rakyatnya gitu, karena rata dalam pembayaran zakat, maka saat itu tidak ada masyarakat sedikit pun yang kurang mampu seperti itu, karena beliau menerapkan zakat itu harus diserahkan kepada orang-orang yang kurang mampu seperti itu. Ya, aku juga bagus sih. Mungkin penerapannya dulu juga bagus kayak merata. Tapi kalau misalnya dilihat dari akhir-akhir ini kurang sampai ke orang yang belum mampu. Jadi menurut kakak tuh kalau misalkan di zaman yang sekarang zakat-zakat itu kurang merata ya? Ya. Nah, kayak gimana sih kak biar merata gitu dari kakak ini? Abang ketahui tentang penerapan ekonomi syariah itu bisa nggak sih mengurangi kesenjangan sosial, bang? Bisa, menurut saya bisa, karena contohnya ada zakat, ada sedekah, itu bisa diberikan ke orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir seperti itu, orang-orang misal anak yatim piatu, dan itu sangat bisa membantu mereka. Baik bang, terima kasih. Kemudian bang, gimana nih menurut abang kalau di Indonesia itu kan kita tuh masih memiliki sistem ekonomi yang nyampur nih bang, kayak ada konvensional, kita nerapin di Indonesia, syariah kita juga nerapin di Indonesia. Namun menurut abang tuh gimana sih kalau kita tuh di Indonesia semata-mata hanya menerapkan ekonomi syariah aja nih? Setuju nggak menurut abang? Saya setuju aja, karena prinsip dari ekonomi syariah ini juga bisa membawa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Namun perlu diperhatikan lagi karena masyarakat Indonesia itu mayoritas bukan hanya muslim saja, memang mayoritas muslim, tapi kebanyakan juga banyak yang bukan muslim. Jadi perlu diperhatikan lagi dasar hukumnya dan lain-lain pelaksanaan ekonomi syariah. Oke baik, terima kasih ya bang. Dampak dari adanya penerapan ekonomi syariah ini apa sih menurut Bapak? Kan tadi Bapak bilang ekonomi syariah ini ekonomi yang terpacu pada agama Islam kan. Nah, dampak dari adanya ekonomi syariah itu apa menurut Bapak? Kalau belum diterapkan sih di Indonesia baru sebagian doang. Oke, jadi Iya. di Indonesia ini belum diterapkan gitu, Iya. baru sebagian. Hai, mungkin cukup sekian wawancara dari kita dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.